Di abad 21 ini, seluruh aktivitas manusia menjadi lebih mudah karena bantuan teknologi. Salah satu teknologi banyak digunakan dalam aktivitas sehari-hari adalah motor listrik. Jika dulu kita menggunakan ulekan tradisional, maka dengan pemanfaatan motor listrik saat ini, kita sudah menggunakan blender. Dan juga, untuk penggunaan sapu, sekarang banyak digantikan dengan penggunaan vacuum cleaner. Sadar atau tidak, banyak peralatan rumah tangga yang terdapat motor listrik di dalamnya, seperti kipas angin, mixer, blender, vacuum cleaner, sepeda listrik, hingga sapu elektrik. Apakah andil motor listrik pada alat-alat ini? Motor listrik ialah komponen penggerak semua peralatan ini. Motor listrik merupakan istilah untuk seperangkat alat yang mampu mengubah energi listrik menjadi energi mekanik melalui seperangkat media elektromagnetik. Motor listrik dapat dibedakan menjadi dua. Jenis motor listrik berdasarkan arus yang mengalir. Pertama, motor listrik DC. Motor listrik ini menggunakan arus yang tidak langsung atau direct unidirectional. Motor DC mampu menghasilkan torsi yang tinggi dengan percepatan tetap untuk kisaran kecepatan yang luas atau mudah diatur kecepatannya. Kedua, motor listrik AC. Motor ini menggunakan arus listrik yang arahnya membalik secara teratur pada waktu tertentu. Lalu, bagaimanakah cara kerja motor listrik DC? Ini ada visualisasi fenomena penempatan konduktor dalam medan listrik. Pada gambar A, konduktor yang dialiri arus akan menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Arah medan magnet ini menggunakan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan digunakan untuk menunjukkan arah arus induksi ketika konduktor bergerak dalam medan magnet. Selanjutnya pada gambar B, terlihat medan magnet di sekeliling magnet permanen yang timbul akibat interaksi kedua kutub magnet, yaitu kutub utara dan ke selatan. Jika konduktor arus listrik diletakkan di tengah-tengah medan magnet, akan timbul medan gabungan seperti gambar C. Pada gambar C, daerah di atas konduktor, medan yang timbul oleh konduktor adalah dari kiri ke kanan atas arah medan utama. Sementara di bawah garis-garis magnet dari konduktor arahnya dari kanan ke kiri atau berlawanan dengan medan utama. Hal ini akan memperkuat medan magnet atau menambah density flux di bawah konduktor. Dalam keadaan ini, fluksi di daerah di atas konduktor akan menghasilkan gaya ke bawah pada konduktor untuk mengurangi densitas. Hal ini mengakibatkan konduktor mengalami gaya dorongan. Selanjutnya akan dibahas prinsip perputaran motor DC atau mekanisme kerja motor DC. Motor DC mengalami fenomena perputaran saat terjadi interaksi antara dua fluk. Fluk yang pertama ialah fluk medan magnet yang dihasilkan oleh medan magnet yang dihubungkan dengan arus DC. Sementara fluk yang kedua berasal dari kumparan jangkar atau batang konduktor, seperti tembaga yang dibengkokkan menjadi berbentuk lingkaran. Bentuk lingkaran ini disebut juga dengan bentuk solenoida. Besar fluk magnet bergantung pada arus DC yang mengalir. Sedangkan besar fluk jangkar bergantung pada jumlah lilitan, kuat arus, serta panjang lilitan. Bentuk lingkaran atau solenoida membentuk suatu loop listrik. Kedua sisi loop yang berbatasan dengan kutub magnet akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. Gabungan gaya pada kedua sisi kumparan menimbulkan torsi juga mengakibatkan tenaga untuk berputar. Perputaran terjadi karena adanya gaya pada kumparan. Gaya ini adalah gaya gabungan medan utama dan medan di sekeliling konduktor, atau disebut juga dengan gaya Lorentz. Gaya yang dihasilkan pada konduktor pada jangkar berbanding lurus dengan besar fluk medan utama dan kuat medan di sekelilingnya. Arah gaya ini dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kiri. Aturan tangan kiri digunakan untuk menentukan arah gerak kawat berarus atau gerak motor listrik. Penentuan arah gerak menggunakan kaidah tangan kiri dapat dilakukan dengan dua gaya. Gaya yang pertama seperti terlihat pada gambar. Jari telunjuk sebagai arah medan atau garis gaya magnet, jari jempol sebagai arah gaya dorong magnet, dan jari tengah sebagai arah arus listrik. Gaya yang kedua adalah gaya telapak tangan terbuka. Seperti pada gambar, dapat dilihat bahwa arah ibu jari sebagai arah gaya Lorentz, arah keempat jari lainnya sebagai arah arus, dan arah telapak tangan terbuka menentukan arah medan magnetik. Adapun kelebihan alat yang kami buat antara lain, pertama,
Alat masih sangat sederhana sehingga bahan yang dibutuhkan mudah didapat dan proses pembuatan alat mudah dilakukan. Kedua, alat yang kami buat dapat memperlihatkan visualisasi fenomena fisika mengenai terjadinya pergerakan muatan listrik atau elektron dalam pengaruh medan magnet permanen. Pergerakan ini selanjutnya akan menghasilkan gaya atau perputaran kumparan. Yang ketiga, alat yang kami buat dapat memberikan visualisasi pergerakan sapu listrik akibat putaran rotor pada motor listrik. Yang keempat, alat dapat memperlihatkan visualisasi pengaruh tegangan sumber dan jumlah lilitan pada perputaran motor listrik. Kekurangan alat yang kami buat antara lain, pertama, karena masih sederhana, alat tidak dapat memperlihatkan visualisasi motor DC yang sebenarnya, di mana pada kondisi aslinya, kumparan berada di tengah magnet permanen serta memiliki posisi yang tetap atau tidak bergerak. Kumparan dan magnet permanen sama-sama dialiri arus sumber. Kedua, akibat posisi yang tidak tetap, besar fluks magnet tidak sama pada perlakuan yang berbeda, atau magnet permanen didekatkan ke kumparan langsung oleh tangan yang melakukan percobaan. Ketiga, alat juga hanya mampu mengalirkan muatan listrik skala kecil karena keterbatasan tegangan baterai. Hal ini mengakibatkan perputaran rotor yang menggerakkan replika sapu listrik menjadi terbatas. Percobaan variasi pertama adalah variasi besar tegangan baterai. Saat besar tegangan 1,5 volt, kumparan tidak bergerak. Sedangkan saat besar tegangan ditingkatkan menjadi 3 volt, kumparan bergerak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar tegangan, maka perputaran pada kumparan semakin besar atau berbanding lurus yang mengakibatkan kumparan sapu elektrik dapat berjalan dengan cepat. Variasi kedua adalah jumlah lilitan kumparan. Jumlah lilitan pada kumparan memiliki hubungan berbanding terbalik dengan kecepatan putar motor listrik, di mana jika kita lihat dari data kuantitatif percobaan pada tabel 2, dapat dikatakan bahwa saat kumparan pada satu lilitan lebih cepat bergerak daripada 3 lilitan dan 5 lilitan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin kecil jumlah lilitan, maka perputaran pada kumparan semakin besar. Dari percobaan RBL yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sapu elektrik adalah alat pembersih yang menggunakan motor listrik DC untuk memudahkan kontrol kecepatan. Kedua, kecepatan putaran motor listrik DC berbanding lurus dengan peningkatan besar tegangan DC. Ketiga, kecepatan putaran motor listrik DC berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah lilitan pada kumparan. Saran untuk percobaan dan analisis ke depannya yaitu menggunakan alat yang lebih lengkap seperti ampermeter untuk mengukur besar arus, takometer untuk mengukur kecepatan putaran, dan alat untuk mengukur sudut, sehingga dapat memperoleh perhitungan untuk memperoleh data kuantitatif. Data yang diperoleh dapat menunjukkan hasil perbandingan yang lebih akurat dan konkret, seperti perbandingan besar gaya Lorentz, torsi, ataupun medan magnet sesuai variasi yang dilakukan. Siapkan kawat dengan ketebalan 0,66 mm sebanyak 1 meter, lalu lilitkan kawat tersebut pada T-pex untuk membentuk lingkaran kumparan sebanyak 3 lilitan. Setelah lilitan kumparan terbentuk, luruskan sisi kanan dan kiri, lalu potong kedua bagian tersebut sesuai kebutuhan. Siapkan sebanyak 2 buah baterai 1,5 volt, lalu hubungkan bagian kutub positif salah satu baterai dengan kutub negatif baterai yang lainnya menggunakan solatip. Kami telah melakukan variasi tegangan sumber 1,5 volt dengan satu baterai, tetapi kumparan tidak berputar sehingga kami meningkatkan tegangan sumber menjadi 3 volt dengan 2 baterai seperti pada video. Siapkan tali rami, gunting, lidi, dan selotip.
Kemudian lipat dan gunting kedua ujungnya seperti yang terlihat pada video. Setelah itu, ukur 2 buah lidi dengan panjang 4,5 cm, lalu lidi tersebut dilapisi dengan selotip di seluruh bagiannya. Selanjutnya, tempelkan tali rami masing-masing pada kedua lidi yang telah dilapisi oleh selotip. Tali rami yang telah ditempel tadi diiris tipis dengan menggunakan peniti, lalu dipotong bagian atas dan bawah untuk memperpendek. Siapkan kumparan dengan 1 lilitan dan 5 lilitan, amplas kedua ujung kumparan dengan menggunakan kertas amplas. Siapkan rangkaian kabel yang sudah dirakit dengan wadah cangkir serta hubungkan bagian kumparan dengan bagian tali rami. Inilah hasil percobaan dengan variasi 1 lilitan. Inilah hasil percobaan dengan variasi 3 lilitan. Inilah hasil percobaan dengan variasi 5 lilitan.